Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Taufik AJK. Apa kabarnya para teman sosial, para sobat sosial, dan para pemirsa dimanapun kalian berada? Saya doakan semoga dalam keadaan sehat dan sukses menjalankan segala aktivitas. Pada kali ini saya akan menyampaikan informasi penting dan perlu diketahui oleh para KPM BPNT, khususnya BPNT PPKM. Apa informasi penting dan perlu diketahui oleh para KPM BPNT PPKM? Sebelum saya menyampaikan informasinya lebih jelas dan lebih detail, agar channel saya ini terus berkembang dan saya bisa terus menyapa dan menyajikan informasi-informasi penting, terpercaya, dan akurat, mohon dukungan untuk dapat like, subscribe, share, hidupin notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan informasi. Tonton video ini sampai selesai, jangan di skip agar mendapatkan informasi yang utuh dan tidak menimbulkan gagal paham. Ya, para pemirsa, pada tahun 2020 awal itu di Indonesia itu terkena dari yang namanya dampak pandemi COVID-19 yang sangat mengganggu aktivitas sosial, aktivitas ekonomi, dan untuk yang memiliki pekerjaan itu sangat-sangat terganggu sekali karena ada yang menjadi korban PHK. Yang memiliki usaha itu usahanya gulung tikar karena memang aktivitas di luar rumah masyarakat itu sangat dibatasi dan tidak menimbulkan keramaian. Dan pastinya itu sangat berdampak sekali di kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk itu memang pemerintah melalui Kementerian Sosial itu menyalurkan bantuan-bantuan sosial ke masyarakat. Selain bantuan sosial reguler seperti PKH dan BPNT, itu pemerintah melalui Kementerian Sosial juga menyalurkan bantuan lain seperti bantuan sosial tunai dan juga BPNT PPKM. Karena memang bantuan sosial tunai dan bantuan BPNT PPKM itu disalurkan pemerintah melalui Kementerian Sosial untuk menangani dampak dari pandemi COVID-19 bagi masyarakat yang tidak mendapatkan PKH dan masyarakat yang tidak mendapatkan BPNT. Nah, pada tahun 2021 dimulai dari bulan Juni sampai dengan bulan Desember itu Kementerian Sosial menyalurkan bantuan BPNT PPKM, di mana sasaran dari BPNT PPKM ini adalah masyarakat yang terdampak, masyarakat miskin yang terdampak pandemi COVID-19 yang tidak mendapatkan PKH dan juga tidak mendapatkan BPNT. Tapi memang bantuan BPNT PPKM itu diberikan hanya selama 6 bulan, dimulai dari bulan Juni sampai dengan bulan Desember 2021. Kalau untuk bantuannya alokasinya itu sama 200.000 per bulan selama 6 bulan, berarti totalnya adalah 1.200.000. Nah, jadi para KPM BPNT PPKM perlu mengetahui kembali bahwasanya BPNT PPKM tersebut hanya selama 6 bulan. Dan untuk tahun 2022 ini memang pasti yang para KPM BPNT PPKM yang memiliki KKS itu juga melakukan penggesekan KKS-nya ke e-warung penyalur. Tapi setelah dilakukan pengecekan, itu saldonya tidak ada. Nah, memang untuk tahun 2022 ini itu BPNT PPKM itu tidak dilanjutkan oleh Kementerian Sosial. Itu sesuai dengan keputusan Dirjen Penanganan Fakir Miskin tahun 2021. Tetapi mungkin para KPM BPNT PPKM mengetahui juga yang sama-sama waktu itu mengambil KKS-nya di Himbara dan juga sama-sama melakukan penggesekan KKS-nya di e-warung. Tetapi untuk tahun 2022 ini beliau masih juga tetap mendapatkan, tetapi saya tidak mendapatkan. Nah, ini mungkin yang menjadi pertanyaan besar. Apa bedanya sama-sama BPNT PPKM? Dan untuk itu perlu diketahui oleh para KPM BPNT PPKM yang tidak mendapatkan lagi di tahun 2022 ini, bahwasanya untuk yang sewaktu itu sama-sama sebagai penerima BPNT PPKM tetapi pada saat ini tetap mendapatkan BPNT itu adalah perluasan dari BPNT reguler, karena memang itu disesuaikan dengan kuota BPNT reguler yang ada di tiap-tiap daerah. Nah, jadi bagaimana caranya agar saya terus bisa mendapatkan BPNT sama seperti yang lain, sama-sama BPNT PPKM, tetapi di tahun 2022 ini tetap masih mendapatkan. Dan untuk itu Kementerian Sosial sekarang itu sudah membuka cara. Ada 2 cara
bagaimana caranya agar para masyarakat yang merasa layak mendapatkan bantuan sosial tetapi tidak mendapatkan bantuan sosial itu bisa mendaftarkan diri ke kelurahan atau desa untuk diusulkan sebagai penerima bantuan sosial. Apakah itu bantuan sosial BPNT, apakah itu bantuan sosial PKH. Dan itu akan diproses oleh kelurahan atau desa. Apakah memang yang melakukan permohonan ini layak untuk mendapatkan bantuan sosial. Karena itu pastinya akan melalui proses verifikasi dan validasi. Dan yang kedua juga Kementerian Sosial juga membuka cara melalui aplikasi cek bansos. Ya, apa aplikasi cek bansos ini? Aplikasi cek bansos ini adalah aplikasi yang diluncurkan oleh Kementerian Sosial, itu tersedia di Play Store. Jadi bisa di-download. Melalui aplikasi cek bansos ini nantinya masyarakat bisa mengajukan dirinya sendiri atau juga mengajukan masyarakat yang mungkin dilihat sangat layak mendapatkan bantuan sosial tetapi tidak pernah tersentuh bantuan sosial, itu bisa diusulkan melalui aplikasi cek bansos. Jadi setelah diusulkan melalui kelurahan, melalui aplikasi cek bansos, itu akan berproses datanya di Dinas Sosial Kabupaten Kota untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh Dinas Sosial Kabupaten Kota dan juga akan diteruskan ke Kementerian Sosial melalui aplikasi SISNG, yang memang aplikasi SISNG ini adalah aplikasi sumber data bantuan sosial yang untuk daerah itu terkoneksi juga langsung ke Kementerian Sosial. Jadi setelah diusulkan melalui kelurahan, melalui aplikasi cek bansos, itu datanya akan berproses sampai ke Kementerian Sosial, dan untuk selanjutnya Kementerian Sosial lah nantinya akan memutuskan apakah yang melakukan pendaftaran atau pengusulan itu mendapatkan bantuan sosial atau tidak, disesuaikan dengan kuota dan juga disesuaikan dengan hasil verifikasi dan validasi dari daerah. Ya, para pemirsa, itulah cara bagaimana caranya agar penerima BPNT PPKM itu bisa tetap mendapatkan BPNT reguler sama dengan penerima BPNT yang lain ataupun para penerima BPNT PPKM yang pada waktu itu di tahun 2021 sama-sama BPNT PPKM, tetapi tahun 2022 ini terpilih menjadi BPNT reguler. Jadi untuk itu para KPM BPNT PPKM harus mengetahui cara ini, dan kalaupun merasa masih layak untuk mendapatkan, itu bisa melakukan proses pengusulan secara mandiri, terutama melalui aplikasi cek bansos. Karena aplikasi cek bansos ini itu bisa langsung di-download di Play Store. Jadi pemerintah melalui Kementerian Sosial itu saat ini membuka cara selebar-lebarnya kepada para masyarakat untuk bisa terlibat aktif dalam mengkawal bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial, sehingga masyarakat-masyarakat yang layak mendapatkan bantuan sosial tetapi tidak mendapatkan bantuan sosial, tidak ada lagi yang tidak mendapatkannya. Semoga informasi ini bisa menjadi sebuah informasi yang bermanfaat. Dan sekali lagi, agar channel saya ini terus berkembang, saya mohon dukungan untuk dapat like, subscribe, share, hidupin notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan informasi. Terima kasih sudah menonton. Saya ucapkan saya Heri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.